Mari lakukanlah segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Walaupun mungkin orang di sekitarmu gak tahu, tapi mata Tuhan lebih hebat dari CCTV. Dia adalah Tuhan omniscience, maha tahu. Apa yang kau kerjakan di tempat tersembunyi, Tuhan tahu. Apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi, Tuhan maha tahu. Sekalipun engkau tuh mengerjakan yang benar di tempat tersembunyi, gak dilihat orang, suatu kali Tuhan bongkar, Tuhan ungkapkan. Kita belajar yang ketiga, ciri-ciri dari gadis yang bodoh atau orang percaya yang bodoh. Mereka ikut Tuhan tetapi hanya memikirkan kekinian, tidak memikirkan kekekalan. Matius 25 ayat 11, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Wow, gadis-gadis yang bodoh. Mereka cuma memikirkan kekinian, kenyamanan, tapi gak pernah memikirkan beyond apa yang terjadi setelah hidup ini. Saya beritahu bahwa 70 tahun hidup kita ini gak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun cita-cita yang kita ingin gapai tidak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. 70 tahun ambisi kita yang kita ingin penuhi di muka bumi ini gak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti. Di mana nanti kita bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya. Di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya. Mari lakukanlah segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Walaupun mungkin orang di sekitarmu gak tahu, tapi mata Tuhan lebih hebat dari CCTV. Dia adalah Tuhan omniscience, maha tahu. Apa yang kau kerjakan di tempat tersembunyi, Tuhan tahu. Apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi, Tuhan maha tahu. Sekalipun engkau tuh mengerjakan yang benar di tempat tersembunyi, gak dilihat orang, suatu kali Tuhan bongkar, Tuhan ungkapkan. Kami Tangan Pengharapan itu menolong pedalai Indonesia sejak tahun 2007 sampai belasan tahun, gak ada yang tahu. Tapi kami lakukan dengan setia. Gak pernah kami tak pengen untuk dikenal di media. Tuhan sendiri yang mempromosikan. Akhirnya masuk di media televisi ini, masuk di media majalah ini, media koran ini. Dan bahkan baru-baru ini ada owner dari advertising bus dan juga billboard besar di kota Jakarta yang menawarkan untuk Tangan Pengharapan bisa pasang billboard secara cuma-cuma, baik itu di billboard yang besar maupun di bus, beberapa bus yang muter keliling seluruh kota Jakarta. Sampai saya kagum sama Tuhan bahwa ketika kita melakukan di tempat tersembunyi untuk kekekalan, untuk masa depan orang lain, Tuhan sendiri yang akhirnya memikirkan dan Tuhan sendiri yang membukanya. Sama hal kalau kita melakukan dosa di tempat tersembunyi, suatu kali Tuhan akan bukakan. Mungkin engkau gak pernah kelihatan, tapi Tuhan akan bukakan di kitab kehidupan. Itu sebabnya Matius pasal 7 ayat 21 dan 22. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang melakukan mujizat dan mengusir setan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang bernubuat demi nama Tuhan yang masuk kerajaan surga. Matius pasal 7 ayat 23 dikatakan, Tuhan akan berterang kepada mereka, berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu, hai sekalian pembuat kejahatan. Saya bingung, apakah bernubuat itu jahat? Apakah mengusir setan itu jahat? Apakah bikin mujizat itu jahat? Apakah menyebut nama Tuhan Yesus itu jahat? Apakah pendeta pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini jahat? Kenapa sudah melayani Tuhan, Tuhan Yesus masih berkata, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Ternyata yang Tuhan Yesus maksudkan pembuat kejahatan adalah mereka yang tahu firman Tuhan dan tidak melakukan. Yang mereka cuma mikirkan kekinian, tidak mikirkan kekekalan. Mereka munafik, mereka pengen dilihat orang, tapi mereka gak pernah lihat bahwa Tuhan lihat masa depan. Saya tutup dengan cerita terakhir, di mana Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, di mana ada orang kaya yang selalu pakai baju mewah, yang selalu bikin pesta makan tiap hari di daerah Betania. Tapi di depan rumahnya Lazarus yang miskin, yang menunggu serpian makanan sisa dari orang kaya tersebut. Gak dikasih juga. Bahkan anjing-anjing pun kelaparan.
yang dimiliki orang kaya itu sampai menjilat borok daripada Lazarus yang miskin. Lazarus akhirnya mati karena kelaparan. Dia berada di pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan si kaya ini senang ketika si Lazarus mati tanpa sadar. Dia nggak jaga diri, hidup untuk kekinian, nggak mikirkan kekekalan. Dan begitu dia mati, dia masuk neraka. Dia kesakitan, kepanasan, menderita, kehausan. Dan begitu dia lihat ke atas, dia kaget. Si miskin yang biasa ada di depan rumahnya sedang ada di pangkuan Bapak Abraham. Dan kemudian si kaya ini berkata, Bapakku Abraham. Rupanya si kaya ini anak Tuhan, tahu firman, pengikut Bapak Abraham, keturunan Bapak Abraham, mengikut Tuhan. Dan berkata, Bapakku Abraham, tolonglah Lazarus untuk meneteskan tangannya di air dan mencucukkan di lidahku, sebab aku haus, aku kepanasan, aku menderita. Dan kemudian Abraham berkata, minta maaf, antara tempatmu dan tempatku terdapat jurang yang amat dalam dan tak terseberangi. Aku tidak bisa menyeberang pada tempatmu dan kamu gak bisa menyeberang tempat ini. Dan kemudian dia menyesal sekali. Dan dia berkata, izinkan Lazarus bangkit, sebab masih ada 5 saudaraku, agar Lazarus mengingatkan kepada saudara-saudaraku, jangan seperti aku yang cuma hidup untuk kekinian, gak pernah mikirin kekekalan. Bantulah orang lain, lakukan kebenaran, supaya mereka jangan sampai ada di tempat penderitaan ini, penyiksaan ini yang tidak ada ujungnya. Dan kemudian Abraham berkata, I'm sorry. Gak ada lagi hubungan antara orang yang sudah mati dan orang yang hidup. Biarlah kalau memang orang tersebut yang hidup di muka bumi tahu firman Tuhan, dia lakukan berdasarkan hati nurani. Mereka harus belajar untuk memikirkan bukan cuma kekinian, masih ada hari kekekalan. Saya rindu setiap kita jangan cuma bahagia di sini, tapi bahagia di masa depan kita. Jadi kita belajar hari ini ciri-ciri orang bodoh dalam Tuhan. Yang pertama, mereka ikut Tuhan tapi tingkah lakunya masih mirip dengan orang dunia. Yang kedua, mereka ikut Tuhan tapi tidak mau bayar harga, nggak mau ekstremal. Yang ketiga, mereka ikut Tuhan tetapi hanya memikirkan kekinian, lupa memikirkan kekekalan.